Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Himpunan Dakwah Indonesia di Kabupaten Goa, yaitu Ustaz Muhammad Ashar Liwan, yang hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada subuh kali ini saya berdiri di depan jemaah sekalian bukan untuk menggurui, namun kembali kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain hanyalah untuk saling mengingatkan. Makanya insya Allah tema yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tujuan Allah menciptakan manusia. Ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan yang pertama adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, khalifah adalah pengganti. Jadi dapat kita artikan bahwa manusia itu adalah pengganti Allah di bumi. Tanda kutip. Pengganti di sini bukan berarti semua kebijakan itu ada pada manusia. Bukan kekuasaan itu ada pada tangan manusia. Akan tetapi pengganti di sini adalah kita sebagai manusia di bumi ini hanya sekedar sebagai hamba Allah yang diamanahkan untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ini peran kita sebagai hamba Allah yang diberikan titel sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini. Manusia diberikan amanah sebagai pemimpin, sebagai khalifah Allah di bumi ini. Artinya manusia itu mampu mengelola bumi ini, terkhusus untuk dirinya. Jadi tugas kita adalah yang pertama, memimpin diri kita sendiri dulu, membina diri kita, menuntun diri kita, mengajak diri kita untuk melakukan kebaikan, mengajak diri kita untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah.
lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan aku Allah, kata Allah dalam firman-Nya, aku Allah yang mengeluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Artinya kita dalam keadaan kosong, suci, bersih. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah fasilitasi kita dengan 3 potensi, 3 jembatan. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati, perasaan. Ketiga inilah yang kemudian kita gunakan untuk menuntun diri kita, membina diri kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu bisa didapatkan lewat pendengaran, ilmu bisa didapatkan lewat penglihatan, dan keduanya ini dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut dengan perasaan, yaitu hati, qalbu. Dari sinilah kemudian bisa kita gunakan untuk mengontrol diri kita, mengontrol diri kita. Dari ilmu itulah yang kita dapatkan, kemudian bisa kita ketahui mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah gunanya ilmu untuk dipelajari. Bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain sedangkan diri kita sendiri belum bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik? Makanya tugas utama kita adalah membimbing diri kita, mensolehkan diri kita dulu, baru mengajak orang lain. Tanda kutip, bukan berarti nanti kita soleh betul baru kita mau berdakwah, nanti soleh betul baru kita mau mengajak orang lain. Tidak juga seperti itu. Boleh jadi dengan cara mengajak orang lain, dengan asbab itu diri kita bisa menjadi lebih baik. Karena kita takut dengan ucapan Allah, firman Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka dengan perkataan yang dikatakan seseorang lalu kemudian orang itu mengingkarinya. Sampai kapan diri kita ini bisa suci kalau kita tidak memulai dengan sebuah kebaikan? Jadi maksud dari Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat manusia sebagai khalifah adalah kita menjalankan semua aspek kebaikan itu. Makanya poin yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada aku. Kata Allah, firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sangat
populer di kalangan para dai dan daiyah. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menuntun kita mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Coba, begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun umatnya. Jamaah, oh jamaah, siapa nama ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Dengar sih. Siapa? Nah, ini baru-baru kita viral melaksanakan kegiatan Maulid peringatan hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mampu mengetahui salah satu anggota keluarganya, minimal ibunya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Saya yakin orang di sini adalah orang cerdas semua, orang hebat, orang yang berpendidikan semua. Masa nama ibunya saja tidak tahu? Tapi alhamdulillah, saya dengar tadi semua menjawab ibunya adalah Siti Aminah. Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama istrinya? Nah, banyak istrinya Rasulullah. Kalau dikatakan istri pertamanya siapa? Ya, Khadijah. Beliau adalah seorang janda yang kaya raya yang rela melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi apa? Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu anggota keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau biar nama ibunya saja kita tidak tahu? Coba kita lihat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau mengikuti Rasulullah pasti karena kita mengaku sebagai umat Rasulullah. Ada di sini yang tidak mengaku sebagai umat Rasulullah? Ada. Angkat tangan yang mengaku tidak mau mengikuti Rasulullah. Pasti tidak ada yang angkat tangan. Karena kita meyakini bahwa kita ini adalah hamba Allah yang soleh dan umat Rasulullah SAW yang taat mengikuti sunnahnya. Tidak usah mengikuti semua sunnahnya. Kalau kita mau ikuti sunnahnya Rasulullah banyak sekali. Sholat malamnya saja luar biasa. Bapak-bapak kah? Mau ikuti semua sunnahnya Rasul? Pak, mau mengikuti sunnahnya Rasul? Iya, salah satunya saja kita ikut. Tidak usah mau mengikuti semuanya. Coba itu kalau misalnya Nabi 12 istrinya, mau ikut juga sunnahnya 12 istri. Ini adik-adikku, mau 12 istrinya bapak tak? Mau? Kenapa? Nanti berkelahi gini sama bersaudara. Begitu. Iya, jadi cukup yang simpel-simpel saja yang mudah kita lakukan. Yang bisa kita lakukan tuntunan Rasulullah. Misalnya apa? Misalnya ketika adik-adikku ini mau masuk ke WC. Masuk WC kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri. Itu adalah tuntunan Rasulullah. Apa doanya? Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa Rasulullah menuntun kita agar membaca doa itu? Mengapa para ulama sepakat untuk
membaca doa ketika kita memulai sesuatu? Karena kita ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah harus bernilai ibadah. Makanya poin kedua ini adalah kita penting mengetahui ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam keseharian ini. Jadi kalau secara garis besarnya itu ibadah itu ada dua. Ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ada ibadah mahdah dan ada ghair mahdah. Apa itu ibadah yang mahdah? Yang wajib. Misalnya ini sholat subuh. Ini sholat subuh adalah ibadah mahdah. Ibadah wajib. Dan ini adalah salah satu ibadah yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Tidak bisa diwakili. Nanti sebentar duhur misalnya, kita telepon Ustaz Asli. Ditelepon Ustaz Asli. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf hari ini hari Ahad, sholat duhur, saya tidak bisa sholat di masjid. Mohon maaf Ustaz, bisa kita gantikan Kak sholat dulu? Bisa kita gantikan Kak sholat duhur? Ini tidak boleh diwakili. Karena sholat 5 kali sehari semalam itu hukumnya fardu ain. Tidak bisa diwakili. Nafsi-nafsi orang. Makanya kalau orang yang meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam, dia dicatat sebagai hamba Allah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia sudah balik. Kalau anak-anakku ini, adik-adikku ini belum dicatat. Sudah berakal enggak? Sudah balik? Belum. Makanya ini masih bersih semuanya, masih suci semua anaknya. Berbeda dengan kita ini bapak-bapak, Kak. Ibu-ibu meninggalkan sholat itu dosa besar. Ustaz tidak bisa sholat di masjid, tidak apa-apa. Yang penting kita sholat. Tidak apa-apa sholat di rumah, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Ustaz tidak bisa sholat tepat waktu, tidak apa-apa. Datang saja. Masbuk tidak apa-apa, silahkan. Yang penting datang ke masjid sholat. Yang jadi masalah ketika kita tidak sholat. Ya, ini garis besarnya yang perlu kita pahami. Apalagi ibadah yang wajib. Puasa. Ini ibadah mahdah ini. Puasa juga seperti itu, tidak bisa diwakili. Misalnya kita telepon Pak Imam, gantian kali puasa besok Pak Imam. Tidak bisa. Tidak bisa diwakili. Apalagi yang tidak bisa diwakili? Zakat bisa diwakili enggak? Tidak bisa diwakili. Kalau zakat bisa. Zakat bisa. Misalnya kita tidak sempat bayar zakat hari ini, kita titip saja sama keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, bisa. Ini adalah ibadah wajib, ibadah mahdah. Apa ibadah ghair mahdah? Ibadah ghair mahdah itu adalah ibadah yang umum, yang kita lakukan sehari-hari. Sama tadi, masuk WC, masuk dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau masjid, masuk dengan kaki apa? Kanan, keluar kaki, keluar rumah kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanan. Kaki? Ini. Jadi penting kita ketahui ini. Keluar dari rumah dengan kaki kanan. Berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita libatkan Allah
ketika kita ingin keluar dari rumah, libatkan Allah. Kenapa kita harus libatkan Allah? Karena kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali musibah yang akan mengintai kita. Banyak musibah, banyak fitnah yang akan mengintai kita. Makanya Rasulullah menganjurkan agar kita libatkan Allah. Kalau kita tidak bisa baca doanya Bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita keluar dari rumah, ada musibah yang datang kepada diri kita, meninggal saat itu, kita dicatat sebagai hamba Allah yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, begitu luar biasanya. Ucapan bismillah keluar rumah, ada apa-apanya kita meninggal dalam keadaan ketabrak, atau ada orang yang lagi busur-busur kena mata tak meninggal, atau ada lagi orang yang sedang berkelahi bawa parang yang menebas orang yang lawannya, tiba-tiba kita muncul kena leher tak meninggal, maka kita tercatat sebagai orang yang mati syahid. Apa jaminannya orang yang mati syahid? Masuk surga. Makanya kita harus libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari kita. Adik-adikku ini, berbakti kepada kedua orang tua itu ibadah apa bukan? Ibadah. Berbakti kepada gurunya ibadah apa bukan? Ibadah. Pergi mengaji ke masjid ibadah apa bukan? Ibadah. Pungut sampah yang ada di sekitar kita ibadah apa bukan? Ibadah. Karena ibadah itu seluruh ulama sepakat bahwa ibadah adalah kegiatan yang dikerjakan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, seluruh ulama sepakat bahwa segala kegiatan yang kita lakukan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Ustaz, saya mencuri, tetapi saya mencuri membaca bismillah, apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Diridhoi enggak? Tidak. Kenapa? Caranya bismillah itu benar, tapi amaliyahnya salah. Mencuri itu memberikan keuntungan, kebahagiaan, keamanan kepada orang lain enggak? Tidak. Makanya sekalipun kita membaca bismillah, tetapi perbuatan yang kita lakukan dilarang oleh agama, itu tetap tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ngambil ke HP-nya orang. Bismillahirrahmanirrahim, nah bawa pergi motornya orang. Bismillahirrahmanirrahim, nah bawa pergi mobilnya orang. Ini tetap melanggar dalam tatanan ajaran Islam. Sekalipun kita mengucapkan bismillah, tidak boleh. Paham ya? Jadi ibadah itu ya kegiatan yang dilakukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intinya tadi bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Artinya kita bisa melakukan di mana saja. Ya, bisa dilakukan di mana saja. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah bernilai ibadah. Kalau anak yang durhaka, Ustaz, anak yang durhaka, apakah dia beribadah kepada Allah atau bukan? Beribadah?
Bukan, karena anaknya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada di sini adik-adikku yang ketika di rumah disuruh sama bapaknya atau ibunya menolak. Ada di sini enggak? Ada? Alhamdulillah tidak ada di sini, semua adalah anak-anak yang soleh. Masya Allah. Ya, jadi itulah yang kita harapkan. Generasi yang kita harapkan ke depannya adalah generasi yang memiliki karakter yang mulia. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa memiliki karakter yang mulia? Ya, tugas kita sebagai orang tua harus menuntun anak-anak kita. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat alam. Yang dimana kedua kodrat ini harus kita tuntun mereka supaya anak-anak kita itu menemukan kodratnya. Tadi saya sampaikan di awal, Allah memberikan 3 kita fasilitas. Yang pertama adalah pendengaran, kedua adalah penglihatan, dan ketiga adalah hati. Dari sinilah kemudian kita bisa menggali karakter anak-anak kita. Kenapa ada anak-anak yang suka membangkang kepada kedua orang tuanya? Boleh jadi adalah lingkungannya, lingkungan keluarganya kah, lingkungan keluarga lingkungan tempat bermainnya. Itu salah satu pemicu anak-anak kita tidak mendengar kepada orang tuanya. Makanya kita penting untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menuju ke tempat-tempat yang baik. Nah, seperti ini. Ya, kita ajak, luar biasa ini, baik sekali anak-anak yang hadir, Masya Allah. Yang jadi pertanyaan, di mana semua ibadat tanah? Di mana semua ibadat tanah? Tidur. Tarik ke telinganya. Bapak, bangun Ki, sholat. Nah, nggak berdosa gitu nak? Kalau tarik, masa kita pergi ke masjid bapak tidur di rumah? Kira-kira apa alasannya? Capek apa? Capek bikin anak, nggak mandi wajib nih. Ini luar biasa, banyak anak-anak yang hadir. Banyak. Yang jadi pertanyaan, mana bapaknya? Ya, mudah-mudahan anda semua ini sebentar atau ya besok subuh masih bangun bapak, apa itu bunyi di masjid? As-salatu khairun minan naum. Bapak, suara apa itu? Apa kena? Bagaimana generasi kita bisa maju? Bagaimana generasi kita bisa tumbuh dengan baik, menemukan kodratnya, sedangkan kedua orang tuanya terlelap tidur? Kenapa anak-anak ini bisa hadir? Boleh jadi karena gurunya yang menuntun mereka dengan baik. Makanya penting kita masukkan anak-anak kita ke tempat yang mulia. Di TKTT apa? Di sekolah. Kenapa? Karena boleh jadi anak kita tidak mendapatkan pendidikan di rumah, namun kemudian mereka bisa mendapatkan pendidikan di luar sana. Demi apa? Boleh jadi anak-anak kita ini bisa menjadi asbab kedua orang tuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab ini. Ananda sekalian yang hadir pada kesempatan ini tetap istiqomah, jangan sampai gara-gara adanya Ustaz Suhi di sini ceramah, hadir berkumpul di sini, besok hilang nih. Besok kalau sempat ke sini lihat lagi, ada semua juga anak-anak kah? Tetap istiqomah. Mudah-mudahan dengan cara itu kemudian kita bisa mendapatkan tempatnya yang dicintai oleh Allah, yang selalu dirindukan oleh hambanya. Apa itu? Surga. Terakhir, kita ini manusia. Jamaah. Terakhir, kita ini manusia, bukan malaikat, bukan iblis. Malaikat tugasnya melakukan kebaikan terus menerus.
Tidak ada malaikat yang berbuat jahat itu. Tugasnya melakukan kebaikan terus menerus. Iblis, dia melakukan kejahatan terus menerus, mengajak manusia untuk bermaksiat. Sedangkan manusia berada di antaranya. Manusia berada di antaranya. Kadang melakukan kejahatan, kadang juga melakukan kebaikan. Ini manusia. Manusia. Makanya Allah katakan pada aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang suka mempertahankan kesuciannya. Suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, menjaga dirinya dari kemaksiatan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya untuk meninggalkan kebaikan, artinya mengotori dirinya. Coba luar biasa. Sekarang kita sudah tahu bahwa manusia berada di antara malaikat dengan iblis. Tentunya kita sudah paham bahwa yang mana yang baik dan mana yang buruk. Terus apa yang kita lakukan? Berikhtiar, berusaha mempertahankan yang baik, berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh agama kita. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan mengenai tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama tadi adalah kita sebagai khalifah, pemimpin, pengganti Allah di bumi ini. Pengganti bukan berarti mengambil semua kewenangannya Allah, tetapi kita hanya bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua adalah tujuan Allah menciptakan manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tugas kita, marilah kita berikhtiar, berusaha menuntun diri kita, menjalankan segala aktivitas kita dengan melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab ridhonya Allah kita bisa berbondong-bondong masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya punya pantun. Ketika kita sudah makan, jangan lupa cuci piring sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lama juga. InsyaAllah. Masya Allah, lumayan aneh tau ini. Oh.